Sebelumnya terima kasih kepada sila yaitu Bapak Febra Anjar Kusuma yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi pada hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada Zoom meeting perkuliahan hari ini, di mana kelompok kami akan tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. Sebelum masuk materi, perkenalkan nama saya Faiz Kenzi Wistara dengan NPM 217331010. Dan tentunya saya tidak sendirian di sini. Ada rekan kelompok saya yaitu Nirmala Dewi, Faiz, mikrofonnya belum dibuka. Baik, saya ulangi. Perkenalkan, nama saya Faiz Kenzi Wistara dengan NPM 217331010. Di sini saya akan bertugas sebagai moderator untuk presentasi hari ini. Dan tentunya saya tidak sendirian di sini. Ada rekan kelompok saya yaitu Restu Nirmala Dewi dengan NPM 217331023 dan Salma Alisa Alhayu dengan NPM 2733025. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Restu. Kepada Restu, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih untuk Mas Faiz. Selanjutnya saya akan membacakan topik materi yang akan kita bahas pada hari ini. Next. Yang pertama, kita akan menyampaikan tentang konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang kedua, ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kemudian yang ketiga, melestarikan lingkungan dengan tetap menjalankan Pancasila sebagai dasarnya. Pendahuluan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan adalah gabungan berbagai pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dengan tersebut memberi dampak positif bagi kehidupan manusia, yakni kehidupan yang makin cerdas dan baik yang mampu membangun ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban, tidak hanya memiliki. Latar belakang Indonesia, hakikat yang sesungguhnya dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar. Kedua tersebut sudah selayaknya kita pahami akan hakikatnya. Selain dari pengertian tersebut, Pancasila memiliki beberapa sebutan berbeda seperti Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Walaupun begitu, banyaknya sebutan untuk Pancasila bukanlah merupakan suatu kesalahan atau pelanggaran, melainkan dapat dijadikan sebagai suatu kekayaan akan makna dari Pancasila bagi Indonesia. Karena hal yang terpenting adalah perbedaan penyebutan itu tidak mengaburkan hakikat Pancasila yang sesungguhnya, yaitu sebagai dasar negara. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. A. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai 198 nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia.
Yang keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari kebudayaan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu, atau mempribumian ilmu. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Faiz Kenji Wisara. Kepada Faiz, saya persilakan. Baik, terima kasih Restu. Kemudian B, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut, yaitu 1. Pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa di Indonesia dewasa ini sering dengan kemajuan iptek, seiring dengan bahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. 2. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Dan kemudian yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Next. Kemudian dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu, yakni masyarakat harus memahami esensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu dan pengetahuan harus berakar dari budaya dan juga ideologi bangsa. Pancasila berperan sebagai sarana atau rambu-rambu untuk mengontrol dan mengendalikan setiap pengembangan ilmu. Kemudian ada tantangan. Tantangannya yaitu 1. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek. Kemudian 2, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. 3, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri. 1, keberhasilan, kemudian satisfaction yang artinya kepuasan, dan result yang artinya hasil, mewarnai Indonesia. Kemudian ada Pancasila dan pelestarian alam Indonesia. Dalam sila pertama berbicara tentang ketuhanan, keyakinan pada Sang Pencipta. Alam semesta ini adalah ciptaan Sang Khalik. Semua agama mengakui itu dan manusia harus menjaga dan merawatnya. Kalau alam tidak dirawat, sama saja kita tidak mempercayai kuasa Tuhan terhadap itu. Merusak milik Tuhan sama saja dengan tidak mengakui adanya Tuhan, dan tidak mengakui Tuhan jelas bukan Pancasilais. Kemudian di sila kedua ada orang saja yang punya sekian ribu hektar lahan, bisa melakukan apa saja di lahan tersebut. Berkilah pula saat kebakaran terjadi. Bahkan bereforia pula sebagai kelompok yang peduli lingkungan, perusahaan dengan CCR terbaik. Disitulah rasa keadilan dan kemanusiaan pada sila kedua sudah terganggu. Kemudian pada sila ketiga, semua kita berada dalam satu hamparan wilayah yang saling berhubungan. Sakit di satu sisi akan jadi gangguan pada semua sisi. Bersatu artinya punya makna saling membutuhkan, saling merasakan, terikat dalam satu rangkaian tak terpisahkan. Satu aliran sungai yang berhulu di satu provinsi, tapi berhilir ke daerah lain, maka itu harus dipandang satu hamparan atau satu landscape. Tak serta-merta dikatakan ini bukan urusan saya, karena itu sudah mengganggu rasa persatuan. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Salma. Kepada Salma, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya itu sila keempat yang berisi bijaksana dan musyawarah untuk mufakat adalah poin penting untuk mengatakan bahwa seluruh tumpah darah negara ini harus diperlakukan sebaik-baiknya. Tahu akan di mana air mengalir, di mana pohon akan tumbuh, di mana padi akan ditanam, tidak justru melihat bahwa semua adalah untuk pabrik, rumah, industri, dan hanya untuk manusia saja. Bermufakatlah, maka kita akan bijaksana, dan itu adalah jiwa yang Pancasilais.
Sila kelima yaitu keadilan sosial dan kemakmuran. Ini betul-betul dasar yang mengatakan bahwa semua rakyat Indonesia punya hak yang sama untuk kemakmuran. Kesehatan, kenyamanan, kebahagiaan, ketentraman adalah milik seluruh makhluk, apalagi manusia. Andai hutan kita babat, tanah dikeruk untuk kolam batu bara, rawa dikeringkan untuk kebun kelapa sawit dan HTI, maka kebahagiaan dan ketentraman itu pun terganggu. Hawa sejuk berganti dengan kering panas, sungai menjadi kering, ikan mati, gajah masuk kebun, dan harimau memangsa manusia. Itulah yang dikatakan mengganggu dan menghambat keadilan sosial. Pancasila dikunci dengan keadilan sosial ini. Selanjutnya yaitu karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla meluas di Kalimantan dan Sumatera. Kejadian saat musim kemarau 2019 tersebut kembali memicu bencana asap di banyak daerah. Laporan bencana asap pun bermunculan dari Riau, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat pada bulan ini. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB sampai Senin, 16 September 2019, pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, titik panas ditemukan di Riau sebanyak 58, Jambi 62, Sumatera Selatan 115, Kalimantan Barat 384, Kalimantan Tengah 513, dan Kalimantan Selatan 178. Setelah meninjau kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menaiki helikopter bersama Kepala BNPB dan Panglima TNI pada Minggu 15 September 2019, Kapolri Jenderal Tito Karnavian heran karena ia tidak melihat lahan sawit dan tanaman industri ikut terbakar. Kalaupun ada, hanya di pinggir. Ini menunjukkan adanya praktik land clearing dengan cara mudah dan murah memanfaatkan musim kemarau, ujar Tito terkait dugaan kuat kebakaran akibat ulah manusia dalam siaran pers BNPB. Solusinya yaitu terjadinya peristiwa karhutla sudah sangat jelas meniadakan sisi kemanusiaan, apalagi adil dan beradab. Kalau ada, hanya sekelompok orang saja yang mempunyai kuasa terhadap sekian ribu hektar lahan, bisa melakukan apa saja di lahan tersebut. Solusi untuk peristiwa ini yaitu melakukan tindakan preventif. Yang dimaksud adalah menyerukan pentingnya menanamkan budaya mencintai dan merawat lingkungan di masyarakat, khususnya dari kalangan generasi muda. Sedangkan mengenai upaya rehabilitatif, yaitu mengenai pentingnya seruan untuk menanam pohon sebagai salah satu upaya rehabilitatif dan penghijauan kembali untuk memperbaiki lahan yang telah rusak dan tercemar. Maka kesimpulannya yaitu Pancasila adalah dasar atau pedoman dalam menjalankan urusan kenegaraan Indonesia, sedangkan ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu hal atau fenomena yang diperoleh manusia melalui proses berpikir. Maksud dari Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di sini adalah dari sekian banyak fungsi Pancasila, Pancasila juga digunakan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu yang semakin hari semakin kompleks. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu mencakup nilai-nilai ketuhanan, melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan keseimbangan antara logis dan tidak logis, serta mengklasifikasikan antara rasa dan akal. Kemanusiaan yaitu menuntun para kaum berilmu kepada arah pengendalian berilmu, dan persatuan memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme akibat perkembangan ilmu pengetahuan dapat terwujud dan terpelihara. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Salma. Sekian presentasi dari kami. Kami akan membuka 3 pertanyaan. Dan kemudian untuk teman-teman yang ingin mendapatkan atau ingin menyarankan, dipersilahkan juga. Izin bertanya, Pak Is. Baik, Wahyu, silahkan. Apa pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu? Kedengeran nggak? Gimana? Apa pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu?
Baik, terima kasih atas pertanyaan. Izinkan kami untuk menjadi jawabannya. Kemudian untuk teman-teman yang apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Faiz. Baik, pertanyaan saya itu, bagaimana jika suatu perkembangan iptek tidak disertakan dengan nilai-nilai Pancasila? Baik, terima kasih atas pertanyaan Nanverius. Pertanyaan, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Pak. Silahkan Rizky. Yang ingin tanya itu bagaimana peran Pancasila dalam perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia? Mohon diulangi. Bagaimana peran Pancasila dalam perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia? Terima kasih kami untuk dari Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Naverius. Yaitu, bagaimana jika ada suatu iptek yang tidak menyertakan nilai Pancasila? Jawabannya yaitu maka akan menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan pada lingkungan, kerusakan pada moral, dan lunturnya nilai-nilai luhur pada bangsa Indonesia. Gimana Naverius? Apakah sudah cukup dengan jawabannya? Cukup. Terima kasih. Iya, sama-sama.
Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky, yaitu bagaimana peran Pancasila dalam perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia. Jawaban dari kelompok kami yaitu Pancasila dijadikan sebagai dasar pengembangan iptek diharapkan memberi dampak luas pada kemaslahatan kehidupan bangsa Indonesia. Iptek boleh berkembang dan maju, namun harus diimbangi dengan menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur ideologi bangsa di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah jawabannya cukup jelas atau kurang? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Firza, yaitu pertanyaannya, apa pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu? Kemudian jawabannya, menurut kelompok kami, penting karena Pancasila merupakan acuan atau pedoman dalam pengembangan iptek yang selanjutnya bisa digunakan untuk menyaring atau memfilter iptek yang di Indonesia. Salah satu pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek yaitu diharapkan dengan adanya Pancasila, iptek yang berkembang tidak menyalahi dan sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Apakah jawabannya cukup jelas atau kurang, Wahyu? Maaf Faiz, bisa diulangin nggak? Oh, baik Wahyu. Mohon izin menjawab ya Wahyu. Menurut kelompok kami, penting karena Pancasila merupakan acuan atau pedoman dalam pengembangan iptek yang selanjutnya bisa digunakan untuk menyaring atau memfilter iptek yang masuk dan berkembang di Indonesia. Salah satu pentingnya Pancasila sebagai iptek yang Pancasila iptek yang berkembang tidak menyalahi dan sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Baik, terima kasih Faiz. Jawaban jelas. Baik, terima kasih Wahyu. Sama-sama. Bagi teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada yang menambahkan, untuk terima kasih pada mempresentasikan ini dengan tema dinamika Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai nilai ilmu diawali secara pada waktu itu para tokoh ya, para pendiri bangsa, para founding father, termasuk semua elemen bangsa ya pada waktu itu masih sibuk dengan hiruk pikuk mungkin ya perjuangan pada waktu itu ya masih apa ya mengenai
imperialisme tentunya masih di situ berkutatnya, karena kita kan pada waktu itu baru merdeka, ya, jadi belum banyak dibahas. Tapi sudah ada tonggak di situ, sudah ada dasar di situ, yaitu adalah Pancasila. Dilengkapi di situ mengenai amanat dari pembukaan undang-undang, terutama ada di alinea keempat, ada kata mencerdaskan kehidupan bangsa di situ. Nah, disitulah yang menjadi tonggak awalnya, ya, yang menjadi dasarnya bahwa dalam pengembangan tentu itu kan ya, pengetahuan dan pendidikan. Ya, di sini juga pendidikan tidak bisa keluar dari yang dinamakan dengan nilai-nilai Pancasila. Artinya apa? Proses mencerdaskan itu ya, ya solid itu mufakat, ya, dan nilai keadilan sosial. Ya, jadi kata mencerdaskan kehidupan bangsa itu mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Ya, itu dalam pembukaan UUD ya 1945. Lalu dalam penjabaran sila-sila Pancasila itu dalam etik ilmiah tentunya harus mempertimbangkan sila-sila Pancasila. Misalnya sila pertama, ya, sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Itu melengkapi ilmu pengetahuan dengan menciptakan antara irasional dan rasional, antara rasa dan akal. Ya, itu yang menjadi sistem etika. Kedua, yaitu sila kemanusiaan. Dalam etika ilmiah itu harus merah. Kenapa? Nah, itu harus dikembalikan kepada fungsi semulanya untuk kemanusiaan. Ya, untuk kemanusiaan. Ilmu pengetahuan itu kan fungsinya ya untuk lagi-lagi kembali kepada hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Lalu sila ketiga, ya, sila ketiga itu Persatuan Indonesia, artinya dalam aspek-aspek universal, aspek-aspek yang lebih umum itu tidak harus bertentangan dengan nilai-nilai kearifan lokal. Ya, jadi antara aspek universal dan aspek lokal itu harus dapat hidup secara harmonis. Ya, itu berarti nilai persatuan. Sila kerakyatan atau sila keempat, ya, dalam arti bahwa penyebaran ilmu pengetahuan harus mencerminkan semangat demokratis. Ya, itu sila keempat. Mungkin bisa dari memusyawarahkan, ya, dari kebijakan-kebijakan penelitian tersebut, misalnya dari kebijakan-kebijakan ilmu pengetahuan tersebut, ya, ini harus lebih demokratis, termasuk nanti kepada hasil-hasilnya. Lalu keadilan sosial itu yang tentu yang lebih penting adalah harus bisa menjaga antara keseimbangan individu dengan masyarakat. Ya, jadi di sini bisa misalnya ya harus saling hormat menghormati. Tidak merugikan individu, juga tidak merugikan masyarakat.
Faiz, ya, dengan Salma ini. Masyarakat ya mungkin kan lebih banyak ya, ini harus dipahami dengan baik ini, dan harus mengembangkan pengetahuan Anda, ya, hal-hal tersebut itu harus diperhatikan. Pancasila sebagai orientasi pembangunan bangsa dan pengembangan etika ilmu pengetahuan itu ada dua peran Pancasila. Landasan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Itu yang pertama. Dalam pengembangan kebijakan, pengembangan ilmu pengetahuan, ya, kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan itu mencakup 5 hal. Yang pertama, ilmuwan harus menghormati keyakinan religius. Kembali lagi ke sila pertama, ya, menghormati keyakinan masyarakat, karena dapat saja ilmu pengetahuan itu tidak sejalan dengan keyakinan, tidak sejalan dengan nilai-nilai religius, tetapi tetap harus kadang-kadang juga mempunyai logikanya. Yang kedua, ilmu pengetahuan itu harus kembali lagi ditujukan ke nilai-nilai etis berdasarkan kemanusiaan. Ya. Yang ketiga, iptek itu harus bisa mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antar masyarakat. Kan sekarang sudah dirasakan, ya, memungkinkan komunikasi, ya, antar masyarakat. Handphone kan begitu. Itu perkembangan iptek. Ya, itu sangat memungkinkan Anda untuk berkomunikasi dengan orang lain. Zoom juga hari ini juga perkembangan iptek. Ya, kita kuliah tidak tatap muka secara langsung, tapi tatap maya, ya, di dunia maya, belum di dunia nyata. Kan begitu. Ya. Lalu prinsip demokrasi tentu harus menuntut bahwa penguasaan iptek itu bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Kenapa? Karena pendidikan itu merupakan tuntutan kepada seluruh, ya, seperti hari ini praktiknya. Jadi Anda yang misalnya pendidikan Pancasila, itu juga dengan Anda yang hari ini menggunakan masuk ketika kuliah itu menggunakan jalur beasiswa, ya, baik beasiswa mungkin karena prestasinya, ya, atau mungkin karena ekonominya kurang. Nah ini kan begitu, itu ada nilai demokrasi di sini, kan begitu, karena perkembangan iptek. Jadi kita bisa semua mengikuti mata kuliah pendidikan Pancasila ini karena perkembangan iptek. Harus merata sebagai konsekuensi prinsip keadilan sosial. Anda tidak punya misalnya uang cukup untuk kuliah, kita pengetahuan. Tapi di sini sudah difasilitasi, kan begitu. Baik, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Monggo silahkan. Ini luar biasa sekali kita, ya ini karena perkembangan dengan perkembangan kan nilai-nilai ada seperti yang tadi saya sampaikan, ya, tidak anti gitu. Dengan perkembangan apapun Pancasila tidak anti. Nah, mana ada yang menanyakan tidak?
tidak ada, silakan lanjut LMS, optimalkan untuk ada di LMS. Kira akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.